关注腾讯。 Yo guys, kembali, melanjutkan cerita sebelumnya, alur cerita The First Order. Segerombolan cacing-cacing ini sebenarnya sangat mengerikan. Orang-orang dalam ngarai semuanya panik bukan main. Dan mereka berlarian dengan gila. Kesana kemari, ada yang langsung pergi ke dalam ngarai. Beberapa orang menaiki mobil, dan ada juga beberapa orang yang malah berjalan keluar, menuju gerombolan serigala sebelumnya. Ren Xiaosu menebas cacing berwajah manusia yang menerjangnya. Cacing-cacing itu membuka mulut mereka. Sepintas taring mereka tidak tajam. Akan tetapi corong mulut mereka itu seperti kait untuk jiwa, kehidupan manusia. Sayang di Donghuanya, kita belum tahu seperti apa cacing itu ya guys. Tapi mungkin seperti ini. Salah. Atau ini. Bukan itu. Mungkin seperti ini. Lanjut ke cerita, Xiaosu bergumam, ternyata para serigala itu takut dengan para cacing ini. Su Xiansu berteriak, menyuruh semuanya naik mobil. Pada saat ini, istana di pikiran Ren Xiao berbunyi, tugas, selamatkan setidaknya 10 orang untuk melarikan diri dari ngarai. Namun hal itu sangat mustahil bagi Xiaosu, karena bahkan menyelamatkan dirinya saja sudah repot. Apalagi menyelamatkan orang lain. Ren Xiaosu terus membawa pengemudi untuk melanjutkan berjalan ke sisi mobil. Lagi pula, tidak ada hukuman jika tidak menyelesaikan tugas. Pikir Xiaosu. Sampai saat ini, dia tiba-tiba melihat ada orang di belakangnya. Yang tak lain, adalah Tante Cailin. Yang tak lain adalah, Master Senapan tingkat sempurna, Yang Xiaojin. Pihak lain tampaknya membawa sesuatu. Tetapi Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk melihat dengan cermat. Ren Xiaosu tidak bisa membantu begitu banyak. Dia datang ke sisi mobil dan bersama seorang pengemudi. Namun pengemudi itu gemetar dalam ketakutan. Melihat hal ini membuat Xiaosu berteriak marah, dan berkata, apakah Anda menunggu untuk mati? Tapi tiba-tiba, di dekat Xiaosu ada 2 cacing yang mendekat. Beruntung kedua cacing itu ditembak hancur oleh Yang Beb. Beruntung kedua cacing itu ditembak oleh Yang Xiaojin. Setelahnya, Ren Xiaosu melompat di belakang mobil, dan Yang Xiaojin juga menindaklanjuti pengemudi yang dimarahi Xiaosu tadi. Ia menyuruh pengemudi itu untuk menyalakan mobil. Cacing serangga hitam itu datang dan tertarik akan darah dan daging manusia. Ren Xiaosu diam. Ternyata ini adalah hutan belantara yang sebenarnya. Inilah dunia yang akan dihadapi umat manusia di masa depan. Pada saat ini cacing-cacing itu perlahan berhenti mengejar. Ren Xiaosu melirik Yang Xiaojin dan melihat Yang Xiaojin duduk dengan tenang di dalam mobil dan berkata, kekuatannya tidak kecil. Yo jelas kuat ya guys. Orang aja udah dozong. Lanjut cerita. Setelah dipastikan aman, pengemudi pun perlahan berhenti. Ia berterima kasih 2 kali kepada Xiaosu. Hal ini membuat poin Ren Xiaosu bertambah 2 poin. Xiaosu yang gak tahu syukur, menyuruhnya berterima kasih sekali lagi. Ia bertingkah aneh dan merayu si pengemudi. Namun ia gagal karena ditatap aneh oleh Yang Xiaojin. Ia pun beralih, memikirkan tugas yang diberikan istana bawah sadarnya. Dia tidak merasa malu jika gagal. Dalam hal ini, dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi menyelamatkan 10 orang. Tapi tiba-tiba istana berbunyi. Misi selesai, memberi kekuatan 1,0. Kok bisa ya guys? Jadi mungkin begini. Selama ada tim 10 orang yang selamat misi selesai. Jadi tidak harus menyelamatkan ke 10 orang tersebut, sama halnya seperti episode sebelumnya. Saat memanggang ikan lalu ia ditugaskan untuk berbagi. Tapi, malah cuma berbagi kebahagiaan. Emang anjing. Oke lanjut, setelah berhasil menyelesaikan tugas, kekuatan Ren Xiaosu pun saat ini telah mencapai 6,5. Yang pada saat ini, 2 kali lebih kuat dari kekuatan orang dewasa normal. Setelahnya, tim dengan cepat melewati ngarai dan menuju ke depan, dan yang berlari ke arah serigala itu tidak tahu seperti apa nasib mereka. Sejauh yang dilihat Xiaosu, tindakan pasukan swasta dan staf band membuktikan bahwa orang-orang ini jelas tidak berguna, dan tak dapat diandalkan. Lanjut setelahnya si pengemudi Sun Junzeng tiba-tiba berteriak, "Lihat!" Tepat ketika mobil hendak melewati ujung ngarai,
mereka melihat puluhan kerangka manusia di sisi jalan. Aku takut wajah manusia kering, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Xiaosu ingat, tidak semua cacing berwajah manusia, memiliki wajah manusia. Di tubuh mereka, mungkin belum sepenuhnya berkembang. Atau karena cacing itu belum memakan manusia. Xiaosu langsung keringat dingin. Tanpa sadar sudah pergi ke arah yang paling mengerikan. Tim yang awalnya memiliki 6 mobil. Sekarang hanya ada 3 mobil yang tersisa. Saat ini, masih di malam hari, bagian dalam ngarai gelap dan tidak berada dalam jangkauan cahaya. Tetapi langit di atas ngarai seperti lukisan yang tergantung di atas kepala, seolah-olah itu di depan Anda, dan vegetasi di tanah sangat padat, dan banyak kunang-kunang terbang di sekitar pepohonan. Hutan yang dikelilingi oleh pegunungan di sini seperti taman besar. Seperti di negeri dongeng. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari mobil untuk menonton segala sesuatu keindahan di malam hari. Sun Junzeng berjalan tanpa sadar ke hutan, dan wajahnya tampak canggung. Namun seketika ditampar oleh Xiaosu. Ia berkata, apakah Anda berani memasuki hutan aneh ini? Bagi orang-orang di dalam penghalang, mungkin ini keindahan. Tetapi bagi Ren Xiaosu, keindahan di hutan ini adalah bahaya. Orang-orang pun mulai turun dari mobil. Dan yang pertama Xiaosu lihat adalah Su Xiansu. Namun yang mengejutkan adalah bocah Liu juga selamat. Ren Xiaosu tidak menantikan kematian bocah Liu, tapi dia merasa agak bingung, karena orang ini ketakutan dan hanya menjerit. Luo Xinyu juga selamat. Sebagai hasil dari kesan Ren Xiaosu, setelah kemunculan cacing wajah manusia, Luo Xinyu mendekati Su Xianchu untuk pertama kalinya, mungkin dia dilindungi oleh Su Xiansu. Su Xiansu memandangi jumlah orang dengan wajah berwibawa, hanya ada 11 orang yang tersisa. Sebelumnya ada 20 orang anggota dan sekarang hanya sisa 11 orang saja. Kita tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan pada akhirnya, mungkin ada beberapa orang yang mati. Mendengar ini membuat bocah Liu berkata, bukankah sudah ada orang hebat yang mengatakan, ukiran di luar ngarai yang hidup tidak boleh masuk. Mengapa Anda tidak mendengarkannya? Luo Xinyu langsung marah atas kebodohan Liu Bu ini dan menyuruhnya untuk diam. Su Xiansu berkata kepada bocah Liu, dengan cemberut, sekarang apa gunanya ini, apakah Anda ingin kembali untuk menemui serigala? Kita dipaksa untuk memasuki ngarai. Kita semua dapat bertahan hidup saja sudah beruntung. Jangan bertengkar lagi, yang paling penting sekarang, masalahnya adalah bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Liu Bu dan Luo Xinyu juga terdiam. Xiaosu merasa bahwa dia harus mencari jalan keluar yang lain. Orang-orang dalam tim sudah kacau. Apa yang disebut upaya bersama hanyalah pembicaraan omong kosong. Lalu semua orang pun istirahat. Pada saat ini, semua orang tidak hanya tidak punya makanan, tetapi bahkan tenda dan selimut. Xiaosu merasa sedih akan daging tikusnya yang tertinggal. Ia berpikir jika cacing berwajah manusia itu memakan daging tikus apakah jadi cacing berwajah tikus. Memikirkannya saja bisa ada kemungkinan. Di sisi lain Luo Xinyu bertanya kepada Su Xiansu, apa misi sebenarnya memasuki hutan ini? Xiaosu juga memandangnya karena penasaran. Su Xianchu ragu-ragu dan masih tidak mengatakan apa yang dia tahu. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa Su Xianchu tampaknya memiliki keraguan dalam hatinya sendiri. Hal ini membuat perdebatan antara Luo Xinyu dan bocah Liu dengan Su Xiansu. Di samping Ren Xiaosu yang menyaksikan perdebatan mereka, sambil memakan kacang di genggaman tangannya, malah didatangi oleh Nona Yang Xiaojin. Aku lapar, ucap Yang Xiao sambil menatap Xiaosu. Xiaosu yang tak enak karena pertukaran belati sebelumnya terpaksa memberikannya. Dia saat ini hanya sedih mengingat daging tikusnya yang tertinggal. Hutan lebat di depan ini benar-benar aneh. Saya tidak bisa melihat situasi di dalam saat di malam hari, saya harus menunggu sampai hari siang untuk mengamati dengan seksama sebelum saya berani masuk dan mencari makanan. Keluh Xiaosu. Alhasil, Yang Xiaojin tiba-tiba berkata bahwa ia lupa, daging tikus itu saya lempar ke mobil. Tentu seketika itu membuat Xiaosu senang dan langsung mengambil si tikus. Pada saat ini, semua orang melihatnya. Mereka sangat lapar tapi masih tidak ingin memakan tikus. Alhasil mereka hanya diam melihatnya. Setelahnya Xiaosu kembali ke dekat Yang Xiaojin. Ia berbisik, bahwa di hutan ini ada kucing yang bermutasi. Yang Xiaojin penasaran dan bertanya,
Apakah itu berbahaya? Iya, tentu itu sangat berbahaya, ucap Xiao Su. Akan tetapi jika hal itu ada, kita bisa menanganinya bersama, dan jangan menghadapi hutan sendiri. Setelahnya ia memotong daging tikus itu. Padahal awalnya ia berencana untuk menjadikan daging ini sebagai umpan. Namun setelah melihat cacing berwajah manusia sebelumnya, ia khawatir akan mendapatkan hal-hal yang aneh. Tak lama setelahnya daging itu pun dibakar. Aroma bau daging panggang pun menyebar membuat semua orang mengarahkan tatapan ke Xiao Su. Setelahnya sisa-sisa daging itu dibuang ke hutan oleh Ren Xiaosu. Bocah Liu bertanya, kenapa dibuang, apakah kau tidak ingin makan lagi untuk nanti? Ren Xiao menjawab, aku hanya makan secukupnya. Bocah Liu pun mencibir, aku tidak akan makan hal menjijikkan seperti itu. Itu karena kamu belum pernah memakan makanan yang lebih menjijikkan, ucap Xiaosu. Tapi setelah melihat daging panggang Xiaosu, membuat bocah Liu menelan seteguk liur. Bahkan membuat yang lain ingin mengambil sisa-sisa daging yang dibuang Xiao Su tadi. Namun sayang lemparan Xiao Su terlalu jauh. Ren Xiao Su membuang semua daging tikus yang tersisa. Sepertinya dia tidak berniat untuk berbagi dengan yang lain sama sekali, dan dia bahkan tidak berpikir sayang untuk membuang daging tikus. Bocah Liu berkata bahwa Anda tidak akan berbagi makanan untuk orang lain, tetapi tidakkah Anda akan makan itu untuk besok? Namun, Ren Xiaosu berpikir berbeda, dia lebih suka mencari makanan dan bahkan kelaparan besok, dan dia tidak ingin meninggalkan bau darah yang kuat di sekitarnya. Nah guys, sampai di sini dahulu alur cerita The First Order-nya. Mungkin ini ada di episode 8 akhir dan episode 9 awal ya. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton.